Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kak Kartina dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan membahas materi fisika bab 4 mengenai momentum dan impuls. Momentum. Pengertian dari momentum itu sendiri. Momentum merupakan besaran yang dimiliki oleh setiap benda atau partikel yang bergerak. Nah, kemudian momentum ini termasuk ke dalam besaran vektor. Jadi, selain memiliki besaran, momentum ini juga memiliki arah yang sama dengan arah kecepatannya. Nah, di sini pun sudah ada contohnya ketika terjadi kecelakaan antara sepeda motor atau kereta api, maka dampak yang ditimbulkan keduanya akan berbeda. Kedua jenis kendaraan tersebut memiliki perbedaan dalam hal massa. Perbedaan dampak tabrakan atau tumbukan yang ditimbulkan oleh sepeda motor dan kereta api adalah sebanding dengan hasil kali massa dengan kecepatannya. Dalam fisika dapat ditulis secara matematisnya seperti ini. P sama dengan M dikali V. Nah, P adalah momentum dan M sama dengan massa benda dan V adalah kecepatan. Contoh soal yang pertama. Sebuah mobil bermassa 1.500 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Berapakah momentum mobil tersebut? Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu ya, apa yang diketahui dan mana yang ditanyakannya. Yang diketahui di sini, sebuah mobil bermassa 1.500 kg, maka massanya adalah 1.500 kg. Kemudian bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. 36 km per jam kita ubah dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Maaf, di sini saya lupa mencantumkan bagaimana cara mengubahnya. Nah, cara mengubahnya 36 km per jam ini kita dikalikan dengan 1000. 1000 dari mana? Dari kilometer ke meter kita kalikan dengan 1000. Maka kita kali dulu dengan 1000. 36 dikali 1000 sama dengan 36.000. Kemudian untuk mengubah dari jam ke sekon kita bagi dengan 3600. 36.000 tadi kita bagi dengan 3600 maka menghasilkan 10. Nah, maka kecepatannya adalah menjadi 10 meter per sekon. Kemudian berapakah momentum mobil tersebut? Momentum berarti ditanyakan P atau momentum. Ditanyakan P momentumnya. Kembali lagi untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu rumus momentum. Rumus dari momentum adalah P sama dengan M dikali V. Nah, kita di sini sudah menemukan yang mana M dan mana V-nya. Tinggal dikalikan saja. 1.500 dikali 10 sama dengan 15.000 kg meter per sekon. Nah, jadi hasil dari contoh soal yang pertama yang ditanyakan momentum adalah hasilnya adalah 15.000 kg meter per sekon. Nah, selanjutnya soal yang kedua saya juga mengutip dari LKS halaman 43 nomor 2. Soalnya adalah bola bermassa 0,3 kg dalam keadaan diam. Kemudian dipukul dengan gaya F sehingga benda bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Jika pemukul bola menyentuh bola selama 0,25 sekon, tentukanlah A. perubahan momentum benda dan B. besar gaya F. Nah, sebelum menjawab, kita cari tahu dulu mana yang diketahui dan apa yang ditanyakannya. Di sini bola bermassa 0,3 kg. Maka massa dari bola adalah 0,3 kg. Dalam keadaan diam, berarti V0 atau kecepatan awal atau kecepatan mula-mula sama dengan 0. Kemudian dipukul dengan gaya F sehingga benda bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Nah, benda bergerak
dengan kecepatan 12 meter per sekon. Berarti Vt sama dengan 12 meter per sekon. Jika pemukul bola menyentuh bola selama 0,25 sekon, tentukanlah. Nah, di sini jika pemukul bola menyentuh bola selama 0,25 sekon, berarti delta T sama dengan 0,25 sekon. Maka tentukan. Nah, ditanyakannya yang A, perubahan momentum benda, perubahan momentum atau delta P. Kemudian yang B, ditanyakan besar gaya F. Langsung saja kita menjawab yang A dulu ya. Yang A, perubahan momentum benda. Rumusnya adalah delta P sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Nah kan di sini sudah diketahui ya mana V1, mana V2, dan mana M. Kemudian tinggal dikalikan saja, diaplikasikan saja. Massa dikali V2. V2-nya di sini kan 12 ya. Jadi 0,3 dikali 12 dikurang massa dikali V1. Massa di sini 0,3 dikali V1-nya atau V0-nya sama dengan 0. Nah, tinggal dijumlahkan saja. Berhubung 0,3 dikali 0 menghasilkan 0, maka yang dijumlahkan hanya 0,3 dikali 12. 0,3 dikali 12 sama dengan 3,6. Jadi, untuk hasil dari yang A, perubahan momentum benda, maka hasilnya adalah 3,6 kg meter per sekon. Nah, kemudian yang B, besar gaya F. Ditanyakan besar gaya F. Rumusnya F delta T sama dengan delta P. Di sini kan sudah diketahui ya, yang mana delta P dan mana delta T. Yang ditanyakan adalah besar gaya F. Jadi tinggal diaplikasikan saja ya. F sama dengan 3,6 dibagi 0,25. 3,6 dibagi 0,25 sama dengan 14,4 Newton. Jadi 14,4 Newton adalah hasil dari besar gaya F. Nah, selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum, di mana total momentum sebelum terjadinya tumbukan atau tabrakan sama dengan hasil atau total jumlah momentum sesudah terjadinya tumbukan atau tabrakan. Berikut merupakan, nah seperti ini kira-kira gambarnya. Sebelum dan sesudah tumbukan. Sebelum tumbukan seperti ini, pada saat tumbukan dan sesudah tumbukan itu sama ya. Dan ada juga persamaan hukum kekekalan momentum ini, di mana M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Jadi nah, selanjutnya adalah tumbukan. Apa itu tumbukan? Tumbukan adalah proses pertemuan dua benda bermassa yang memiliki momentum. Tumbukan ini terjadi jika sebuah benda yang bergerak membentur benda lain yang diam atau bergerak. Contohnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam permainan kelereng, dalam bola sepak atau sepak bola, kemudian ketika ada tabrakan di jalan raya, itu termasuk ke dalam tumbukan. Nah, dalam tumbukan ini juga terdapat suatu nilai kelentingan benda. Nilai ini disebut dengan nilai restitusi, yaitu negatif perbandingan antara kecepatan relatif setelah tumbukan dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan. Nilai koefisien restitusi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. E sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1, di mana E koefisien restitusi, V1 dan V2 merupakan kecepatan benda 1 dan benda 2 sebelum terjadinya tumbukan. Kemudian V1 aksen dan V2 aksen merupakan kecepatan benda 1 dan benda 2 sesudah terjadinya tumbukan. Nah, adapun jenis-jenis tumbukan. Jenis tumbukan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna.
tumbukan lenting sempurna jika momentum dan energi kinetik kedua benda tumbukan sama dengan momentum dan energi kinetik setelah tumbukan. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Pada jenis tumbukan ini, maksud saya pada jenis tumbukan ini terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Berlaku hukum kekekalan momentum, berlaku hukum kekekalan energi kinetik, dan juga koefisien restitusinya bernilai 1. Nah, selanjutnya ada tumbukan lenting sebagian. Hukum kekekalan momentum berlaku, namun hukum kekekalan energi kinetik di sini tidak berlaku. Pada tumbukan lenting sebagian ini, kebanyakan total energi kinetik akhir lebih kecil dari total energi kinetik awal. Pada jenis tumbukan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berlakunya hukum kekekalan momentum. Yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, dan juga koefisien restitusinya bernilai antara 0 dan 1. Nah, yang ketiga ini adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Disebut tumbukan tidak lenting sama sekali jika sesaat sudah tumbukan, kedua benda saling menempel dan kedua bergerak bersama dengan kecepatan yang sama. Contoh dalam tumbukan tidak lenting sama sekali ini, contohnya dalam permainan kelereng, di mana kelereng yang sedang diam ditumbuk atau ditabrak oleh kelereng yang diberi gaya oleh kita. Kemudian kedua kelereng tersebut akan bergerak bersama dengan kecepatannya yang sama. Dalam tumbukan tidak lenting sama sekali ini juga ada ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berlakunya hukum kekekalan momentum. Yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Koefisien restitusinya bernilai 0. Dan setelah tumbukan kedua, benda akan bergerak bersama-sama. Nah, selanjutnya adalah penerapan hukum kekekalan momentum. Yang pertama ada bola jatuh bebas. Nah, bola jatuh bebas ini sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian H1 dan memantul setinggi H2 setelah menumbuk lantai. Tinggi pantulan bola selalu lebih kecil daripada ketinggian awal ketika bola dijatuhkan. Maka H2 lebih kecil daripada H1 dapat dinyatakan sebagai berikut. E sama dengan akar dari H2 per H1, di mana E adalah koefisien restitusi dan H1 adalah ketinggian bola mula-mula dan H2 adalah ketinggian bola setelah bola dipantulkan. Nah, yang kedua adalah prinsip kerja roket. Prinsip kerja roket menggunakan hukum kekekalan momentum. Pada saat gas panas hasil pembakaran bahan bakar roket disemburkan keluar, kemudian roket bergerak ke arah berlawanan dengan arah semburan gas. Dapat ditulis secara matematisnya seperti ini. Pi sama dengan M per M dikali VB sama dengan, keterangannya seperti ini. Keterangannya, Pi adalah kecepatan roket dan M sama dengan massa roket dan M kecil adalah massa bahan bakar dari roket. VB sama dengan kecepatan gas yang menyembur akibat pembakaran. Nah, untuk soal yang ketiga ini juga saya mengutip dari LKS halaman 44 nomor 3. Bola pada ketinggian 20 meter kemudian memantul hingga mencapai ketinggian 15 meter. Hitung nilai koefisien restitusi bola. Nah, sebelumnya diketahui H1 sama dengan 20 meter, H2 sama dengan 15 meter. Kemudian ditanyakan nilai koefisien restitusi bola atau E. Nah, rumusnya adalah E sama dengan akar H2 per H1 sama dengan, kita masukkan saja H2-nya berapa dan H1-nya berapa. H2 15 dan H1 adalah 20. Maka akar 15 per 20 diperkecil atau disederhanakan sama dengan 3 per 4. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.